Shalom, selamat pagi keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 14 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Allah. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Haleluya. Firman Tuhan hari ini sepertinya firman Tuhan yang sangat menakutkan, karena saya akan berbicara mengenai kematian. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan saya beri judul, semua manusia pasti mati. Saudara, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, semua orang terlepas dari apapun keyakinannya, mereka pada dasarnya pasti mati. Bapak Ibu keluargaku, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia punya segalanya, mau dia tidak punya apa-apa, pasti semua orang akan mengalami kematian. Kalau kita melihat cerita di dalam Alkitab, kisah Lazarus dan orang kaya, maka jelas kematian pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Lazarus yang miskin, Lazarus yang hidup menderita, kelaparan, tidak bisa mendapatkan makanan kemewahan dan lain sebagainya, mati. Sedangkan orang kaya pun dengan segala kelimpahan, dengan jubah ungunya, dengan makanan yang berlimpah, mengalami kematian juga. Tetapi yang membedakan saudara, akhir daripada kematian jasmani, mereka menerima upah yang berbeda. Camkan itu, Lazarus yang miskin, yang mengalami penderitaan hebat, mengalami kematian, tetapi akhir dari kematiannya, dia mengalami kehidupan kekal dalam sebuah tempat yang indah. Sedangkan orang kaya, ketika dia menikmati segala kelimpahan, dia juga mengalami kematian. Tetapi sayang, kematian yang dialaminya membawa dia kepada kematian berikutnya, penderitaan yang hebat, yaitu penderitaan yang kekal dalam api neraka. Bapak Ibu, pagi ini mari kita akan sadari bahwa hidup ini sangat singkat. Kapanpun Tuhan menjemput kita melalui kematian, mari siapkan dirimu. Selagi kita masih hidup, siapkan dirimu untuk menyenangkan hati Allah, sehingga kematian itu datang, kita siap dan kita menerima upah yang besar dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita menyadari bahwa semua orang pasti mengalami kematian, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah manfaatkan hidup kita dengan benar. Ada amin, saudara? Jangan hidup di jalan yang salah, jangan hidup di jalan orang berdosa, tapi mari manfaatkan hidup ini dengan benar, di jalan orang benar. Yang kedua, saudara, jangan fokus kepada harta di dunia ini. Pak Pendeta, kita kan butuh uang, butuh harta, betul. Tetapi mari fokuslah kepada harta di surga, yaitu memberi dengan sukacita, bersyukur, mendengarkan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, dan seterusnya. Itu adalah harta di surga. Ketika kita melakukan bagian itu, maka harta di bumi Tuhan pasti akan berikan, dan Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Jangan fokus kepada harta di dunia. Yang ketiga, saudara, mari belajar bersyukur dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan ketika kita menyadari semua orang pasti mati, mari belajar bersyukur dalam hidup ini. Jangan mengeluh, jangan memberontak, bersyukur kepada Allah, dan layanilah Tuhan dengan segala keadaan yang engkau miliki. Dan yang keempat, sadarilah bahwa apapun yang ada di dunia ini, semua sifatnya sementara. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang engkau miliki, semuanya sifatnya sementara. Ingat, ketika kematian menjemput kita, semuanya akan ditinggalkan. Kita akan berhadapan muka dengan Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, siapkan hatimu dan bersukacitalah dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.